Halo teman-teman, kembali lagi dengan saya Christine Cuita Loli dari Prodi D4 TLM. Saya akan menjelaskan mengenai struktur organisasi dan staf di dalam organisasi. Selamat menyaksikan teman-teman, semoga bermanfaat. Apa sih fungsi dan struktur organisasi? Struktur organisasi itu merupakan suatu bidang pekerjaan yang dibagi, dikelompokkan, mau dikoordinasikan secara formal. Sedangkan fungsinya yaitu organisasi ini untuk menentukan rencana strategi agar pekerjaan dapat dilakukan bersamaan sesuai dengan tugas masing-masing di dalam laboratorium. Di dalam struktur organisasi memiliki 6 elemen, yaitu yang pertama, spesialisasi pekerjaan. Ini merupakan keahlian khusus yang dimiliki oleh karyawan sesuai dengan tugas yang telah ditetapkan di dalam organisasi laboratorium. Yang kedua yaitu terdapat departementalisasi. Departementalisasi merupakan pengelompokan setelah dari spesialisasi pekerjaan untuk mengelompokkan pekerjaan yang sama ke dalam satu bidang atau seksi. Yang ketiga yaitu rantai komando. Ini merupakan garis wewenang tanpa putus yang membentang dari kepala organisasi sampai ke paling bawah dan menjelaskan siapa yang bertanggung jawab kepada siapa. Ini merupakan garis perintah di mana jabatan paling atas berhak memerintah rantai atau jabatan paling bawahannya. Misalnya garis komando dari kepala laboratorium terhadap kepala unit laboratorium mikrobiologi pada struktur organisasi laboratorium klinik. Yang keempat ada rentang kendali. Rentang kendali ini merupakan jumlah bawahan yang dapat diarahkan oleh seorang manajer secara efisien dan efektif. Pada satu departemen tidak diperbolehkan banyak spesialis karena dapat menyulitkan seorang manajer dalam mengarahkan pekerjaannya. Jika memang dibutuhkan banyak karyawan, maka bagilah beberapa subdepartemen yang dipimpin oleh supervisor. Yang kelima yaitu sentralisasi dan desentralisasi. Sentralisasi merupakan pemicu sejauh mana tingkat dalam pengambilan keputusan terkonsentralisasi pada suatu titik di dalam organisasi, di mana memusatkan wewenang kepada sejumlah manajer. Sedangkan desentralisasi untuk pendelegasian wewenang dalam membuat keputusan dan kebijakan kepada manajer atau orang yang berada pada level bawah dalam suatu struktur organisasi. Kelebihan dari konsep sentralisasi yaitu yang pertama, organisasi menjadi lebih efisien. Kedua, perencanaan dan pengembangan organisasi lebih terintegrasi. Yang ketiga, peningkatan resource sharing dan sinergi. Keempat, pengurangan redundansian aset fasilitas lainnya. Kelima, perbaikan koordinasi. Keenam, pemusatan ekspertisi. Kelemahan dari konsep sentralisasi yaitu yang pertama, penurunan kecepatan pengambilan keputusan dan kualitas keputusan. Kedua, demotivasi dan desinsentif bagi pengembangan unit organisasi. Yang ketiga, penurunan kecepatan untuk merespon perubahan lingkungan. Yang keempat, peningkatan kompleksitas pengelolaan. Kelima, perspektif luas tetapi kurang mendalam. Sekarang, kelebihan desentralisasi yaitu yang pertama, jenjang manajemen lebih sedikit atau flat. Dua, birokrasi berkurang. Ketiga, lebih responsif terhadap perubahan. Keempat, lebih mendorong kreativitas dan pengembangan ide baru. Kelima, motivasi karyawan lebih tinggi. Keenam, keterlibatan karyawan lebih besar. Tujuh, kapasitas organisasi meningkat. Sedangkan kelemahan dari konsep desentralisasi yaitu pertama, manajer tingkat yang lebih rendah dapat membuat keputusan yang tidak sejalan dengan strategi umum perusahaan. Kedua, dapat terjadi kurangnya koordinasi antara manajer. Ketiga, manajer pada level lebih rendah mungkin memiliki tujuan yang berbeda dari tujuan perusahaan secara keseluruhan. Keempat, dalam organisasi terdesentralisasi agar sulit untuk menyebarkan gagasan inovatif secara insentif. Yang keenam ada formalisasi. Formalisasi ini merupakan di mana pekerjaan di dalam organisasi dibakukan. Semua prinsip organisasi mempunyai tujuan yang ingin dicapai secara maksimal. Di dalam pelaksanaannya dibutuhkan prosedur baku serta aturan dan standar yang digunakan sesuai bidang organisasinya. Adanya tuntutan standarisasi dalam organisasi mengharuskan semua pekerjaan ditetapkan sesuai dengan SOP. Contohnya untuk laboratorium pelayanan, maka standar yang digunakan adalah ISO 170-25 dan ISO 15-18-9. Apa sih yang dimaksud dengan desain organisasi? Desain organisasi itu terbagi dua, yaitu desain organisasi umum dan desain struktur organisasi modern. Desain organisasi umum terbagi atas
tiga, yaitu struktur sederhana, struktur birokrasi, dan struktur matriks. Sedangkan desain struktur organisasi modern terbagi atas tiga, yaitu struktur tim, struktur organisasi virtual, dan organisasi nirbatas. Desain organisasi yang pertama yaitu desain organisasi umum yang terdiri dari struktur sederhana, yaitu struktur sederhana merupakan sebuah struktur yang dicirikan dengan kadar departementalisasi yang rendah, tentang kendali yang luas, wewenang yang terpusat kepada seseorang saja, dan sedikit formalisasi. Selanjutnya ada struktur birokrasi. Ini merupakan sebuah struktur dengan tugas-tugas operasi yang sangat rutin yang dicapai melalui spesialisasi. Aturan dan ketentuan yang sangat formal, tugas yang dikelompokkan di dalam berbagai departemen fungsional, wewenang terpusat, rentang kendali yang sempit, dan pengembalian keputusan yang mengikuti rantai komando. Yang terakhir, struktur matriks. Ini merupakan sebuah struktur yang menciptakan garis wewenang ganda dan menggabungkan departementalisasi fungsional dan produk. Struktur ini dapat ditemukan di agen perikanan, perusahaan konstruksi, rumah sakit, lembaga-lembaga pemerintah, universitas, perusahaan konsultan manajemen, dan perusahaan hiburan. Desain struktur organisasi modern. Yang pertama itu struktur tim. Ini merupakan pemanfaatan tim sebagai perangkat sentral untuk mengkoordinasikan kegiatan kerja. Karakteristik utamanya adalah bahwa struktur ini meniadakan kendala departemen dan mendesentralisasi pengambilan keputusan ke tingkat tim kerja. Yang kedua yaitu struktur organisasi virtual. Ini merupakan organisasi yang berusaha menghapus rantai komando, memiliki rentang kendali terbatas, dan mengganti departemen dengan tim yang diberdayakan. Fungsi struktur organisasi yaitu kejelasan tanggung jawab, kejelasan kedudukan, menjelaskan mengenai jalur hubungan, kejelasan uraian tugas. Struktur organisasi laboratorium medik ini merupakan skema atau gambaran di mana di dalamnya menunjukkan bagaimana pekerjaan dibagi, dikelompokkan, dan dikoordinasikan secara formal di dalam sebuah organisasi. Tugas staf-staf laboratorium medik yaitu penanggung jawab teknis laboratorium klinik mempunyai tugas tanggung jawab sebagai berikut. Yang pertama, menyusun rencana kerja dan kebijaksanaan teknisi. Kedua, menentukan pola dan tata cara kerja. Ketiga, memimpin pelaksanaan kegiatan teknis laboratorium medik. Keempat, melaksanakan pengawasan, pengendalian, evaluasi kegiatan laboratorium. Kelima, merencanakan, melaksanakan, dan mengawasi kegiatan pemantapan mutu. Keenam, memberikan pendapat terhadap hasil pemeriksaan laboratorium. Ketujuh, memberikan konsultasi atas dasar pemeriksaan laboratorium. Kedelapan, memberikan masukan kepada manajemen laboratorium mengenai pelaksanaan kegiatan laboratorium. Terima kasih teman-teman, sampai jumpa lagi, bye-bye.